Kenapa belum juga bertemu? Kemana perginya perempuan sialan itu? Kesal Peter. Awas saja kamu Ambar, jika bertemu akan aku patahkan kakimu agar tidak bisa lagi lari dariku, gumamnya kesal. Klek. Carla. Mas, kenapa kamu tidak pulang semalam? Kamu menginap di tempat Ambar. Tanya Carla kesal karena dari pagi setelah mereka bertengkar Peter tidak pulang. Kamu tahu sendiri kalau aku masih punya Ambar kan? Kenapa kamu seolah ingin mengekangku? Bukan begitu. Aku ingin menagih janjimu untuk liburan. Sabar. Aku masih ada urusan Carla. Mas, kapan urusanmu akan selesai? Selalu saja mementingkan perusahaan. Kamu tahu sendiri kan Fahmi sudah berhenti bekerja dan aku harus mencari gantinya. Itu tidak mudah Carla, apalagi Fahmi mengetahui semua tentang keuanganku bahkan perusahaan ini, jadi aku harus bisa menghandle sendiri sekarang sampai ada yang benar-benar bisa menggantikan posisi Fahmi. Mana sekarang karyawanku banyak cuti, nggak jelas, buat aku pusing. Jelas Peter. Aku nggak mau tahu Mas, aku maunya liburan keliling Eropa. Kalau kamu tidak mau ya aku sendiri saja. Terserah kamu, kalau memang mau pergi silahkan, aku tidak menanggung biayamu. Mas, kamu itu suamiku. Ya benar, tapi bukan berarti aku lebih mementingkan kamu daripada perusahaanku. Aku tidak mau bangkrut hanya karena kamu. Terserah kamu Mas. Aku capek berdebat terus, kalau tahu begini lebih baik tidak menikah. Ketus Carla membuat Peter geram. Dia tidak bisa diinjak-injak oleh perempuan apalagi istrinya. Sedangkan Ambar mendatangi Ben saja membuatnya murka, apalagi perkataan kasar Carla. Lalu kamu mau apa? Tanya Peter sambil mencengkeram kuat lengan Carla. Mas sakit. Kenapa kamu jadi kasar begini? Aku bisa lebih dari inilah jika kamu tidak menghargaiku. Mas. Lepas. Plak. Satu tamparan dilayangkan Peter di pipi Carla membuat Carla meringis. Kamu gila Mas. Aku ingin istrimu. Bentak Carla. Aku sudah menahan diri untuk tidak kasar, tapi kamu selalu memancingku dengan ucapan kasar. Jangan salahkan aku jika harus memberikan pelajaran padamu, ucap Peter sambil menarik rambut Carla ke belakang dan mencium bibir istrinya. Ini membuat Carla kesakitan dan kekurangan oksigen. Sekuat tenaga Carla mendorong tubuh suaminya itu dan akhirnya terlepas. Gila kamu. Kesal Carla lalu segera pergi meninggalkan kantor Peter dengan nafas terengah-engah. 134. Kenaikan jabatan. Carla tidak menyangka kalau Peter bisa berlaku kasar padanya. Dia kira Peter jauh lebih baik dari Fahmi dan penurut, ternyata Carla salah. Peter jauh lebih buruk dari Fahmi, hanya saja lebih kaya raya. Carla memilih pulang ke rumah ibunya. Dia harus menenangkan diri sejenak karena terlalu syok dengan perbuatan Peter padanya. Kau bisa lihat data itu dan datangi perusahaan Garuda Group. Tawarkan mereka kerja sama yang lebih tinggi dari perusahaan Peter agar mereka membatalkan kerja samanya dan memilih perusahaan kita.
Kau datangi semua perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Peter, tawarkan keuntungan untuk mereka jauh dari Peter agar tak ada yang menjalin kerja sama dengannya. Tapi dengan cara halus tanpa diketahui Peter, jelas Ben pada anak buahnya. Semua yang berhubungan denganmu akan aku putuskan satu persatu Peter. Sudah hidup enak di negaraku malah kau bertingkah dan ingin berkuasa. Gumam Ben kesal. Kali ini Ben benar-benar ingin menjatuhkan Peter tanpa ampun, tapi dimulai dari perusahaannya karena jika Peter bangkrut dia tidak akan mampu menyewa pengacara untuk berlawanan dengan Ambar nanti di pengadilan, tapi Ben juga ingin memberikan Carla pelajaran terlebih dahulu. Dari cerita Ambar, Ben bisa menyimpulkan itu akan terjadi juga pada Carla karena Peter memiliki penyakit seksual dan itu pasti akan berlanjut, hanya saja Ben juga harus punya bukti kuat agar bisa menjerat Peter lama di penjara. Untuk sekarang biarkan dulu Peter kelabakan dengan perusahaannya dan nanti baru dengan kasus hukumnya. Tumben kamu pulanglah. Mama sudah beberapa kali menghubungimu tapi tidak kamu angkat, ujar Mama Dina. Aku sibuk, Ma. Sibuk apa? Sibuk menghabiskan uang Peter. Tanya Mama Dina sambil tertawa dan dijawab Carla dengan tersenyum kaku. Dia ingin bercerita pada mamanya tapi takut mamanya meminta dia bercerai dari Peter. Jika itu terjadi dia belum dapat apa-apa dari pernikahan ini. Aku ingin tidur sejenak, Ma. Kamu dari mana? Dari kantor Mas Peter, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Ma. Aku bosan sendirian di apartemen. Ya sudah, ke kamar saja. Mama mau masak dulu untuk makan siang. Ya, Ma. Sahut Carla lalu berjalan cepat ke arah kamarnya. Di dalam kamar dia berpikir bagaimana dia bisa menguasai harta Peter. Setidaknya dia harus mendapatkan rumah dan perhiasan banyak baru dia bisa pergi dari kehidupan lelaki bule itu, tapi Peter sangat sulit ditaklukkan. Papa bangga padamu saat ini. Kau jauh lebih dewasa dan sudah bisa berpikir mana yang baik dan buruk. Kau sudah bisa naik jabatan, ujar Papa Fahmi. Tapi satu pesan Papa, jangan sombong dengan apa yang kau dapati saat ini. Selalu belajar, jangan pernah bosan untuk mencoba tahu hal yang baru. Lanjut Papa Fahmi. Lelaki tua ini sudah percaya dengan anaknya saat ini dan dia berniat akan mengangkat Fahmi sebagai wakil CEO di perusahaannya karena beberapa bulan ini dia melihat perubahan Fahmi yang makin baik. Bahkan sang istri bercerita kalau Fahmi sudah bisa bertanggung jawab pada istrinya Sela. Mungkin karena peran istri Fahmi juga baik membuat Fahmi jauh lebih baik. Mulai besok kau menduduki wakil CEO. Om Aryo bagaimana, Pak? Tanya Fahmi. Meskipun dia bahagia dengan kenaikan jabatannya tapi dia tidak ingin menggeser posisi orang lain. Om Aryo akan resign. Dia akan pindah ke Surabaya ikut dengan anaknya di sana, jawab Papa Fahmi. Papa pikir kamulah yang pantas untuk mengambil posisi ini dan Papa mempercayai penuh perusahaan padamu. Sekaranglah kamu buktikan kalau kamu bisa memajukan perusahaan Papa.
Papa berharap kamu bisa memegang amanah ini dan untuk pengangkatanmu sebagai wakil CEO kita akan mengadakan syukuran kecil-kecilan sekaligus mengenalkan Sheila istrimu pada semua karyawan. Terima kasih Pak, ujar Fahmi dengan tersenyum bahagia. Dia sudah tidak sabar memberikan kejutan ini pada Sheila. Mungkin ini buah kesabaran sang istri yang membuat Fahmi bisa sukses. Sayang, perusahaan akan mengadakan syukuran kecil-kecilan dan kamu harus datang menemaniku. Buat apa Mas? Ulang tahun perusahaan atau Papa? Tanya Sheila. Buat aku. Buat Mas. Tanya Sheila semakin bingung. Ya sayang, Papa mengangkat aku sebagai wakil CEO. Dan aku rasa kamu tidak perlu lagi bekerja, aku sanggup menghidupi kamu dan anak kita nanti. Papa sudah memberikan kepercayaannya padaku sayang. Maksud Mas? Aku tidak ingin kamu bekerja di perusahaan Peter lagi sayang. Aku ingin kamu menjadi istri dan ibu untukku dan anak kita di rumah. Tapi Mas, aku tahu yang kamu takutkan sayang, tapi saat ini sudah berbeda. Papa sudah memberikan aku tanggung jawab dan sepertinya untuk kehidupan kita ke depannya akan lebih baik. Jadi aku mohon kamu di rumah saja ya. Aku tidak ingin kamu lelah bekerja, cukup aku yang kerja sayang. Jelas Fahmi. Mas tidak keberatan menghidupi kami nantinya. Aku takut Mas bosan. Sayang. Aku tidak akan keberatan dan itu memang tanggung jawabku, jadi tolong biarkan aku menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab pada kalian. Mohon. Fahmi menggenggam tangan Sheila berharap istrinya ini percaya kepadanya. Sheila menghela nafas panjang dan mengangguk pelan. Mungkin ini keputusan yang terbaik dari Tuhan. Meskipun Sheila berat, dia harus menghargai keputusan Fahmi sebagai suaminya. Dia harus memberikan kesempatan pada suaminya ini. Terima kasih sayang. Aku cinta padamu, ujar Fahmi tersenyum dan mencium pipi Sheila gemas. Gimana kabar Mbak Dea sayang? Sudah ke kantor Pak Ben? Tanya Fahmi. Sudah. Lalu? Ya diterima Mas. Kalau memang aku tidak boleh bekerja lagi. Nisa ditinggal di sini saja Mas untuk menemaniku biar Mbak Dea bisa fokus bekerja. Boleh. Tapi aku sedikit takut kalau si Heru itu datang lagi sayang. Nanti alasannya mau lihat Nisa padahal kamu. Terus gimana Mas? Aku kasihan juga kalau Mbak Dea kerja Nisa dititip. Nanti aku pasang CCTV saja sayang biar bisa mengawasi kamu tiap waktu. Setidaknya membuat aku lega. Kalau Mas tidak keberatan aku sih oke aja. Untuk kamu tidak ada yang membuatku keberatan sayang. Kalau ada Nisa setidaknya kamu tidak bosan. Ada teman untuk berceloteh. Iya Mas. Nisa kan sedang bawel-bawelnya. Terima kasih ya Mas, kamu sangat mengerti aku. Ya sayang. Aku juga terima kasih kamu sudah mau setia menemani aku dari susah dan senang. Kamu memang istri terbaik dan paling aku cinta. Gombal. Kok gombal sih, memang bener lu sayang. Udah ah. Entar aku nggak bisa tidur lagi dipuji mulu.
Mas mau makan atau mandi dulu, udah sore ini. Dimandiin boleh. Jangan aneh-aneh deh Mas. Ini udah mau maghrib. Sana bau. Kalau nanti malam boleh sebagai hadiah naik pangkat sayang. Bujuk Fahmi sambil mengelus perut Sela. Nggak naik pangkat juga biasa juga Mas. Udah sana mandi keburu maghrib. Usir Sela mendorong pelan tubuh sang suami. Iya. Iya tapi janji ya malam nanti. Sana Mas. Mandi dulu, ujar Sela membelahkan matanya galak membuat Fahmi tertawa kecil lalu mencium sekilas bibir Sela dan masuk ke dalam kamar mandi segera takut sang istri marah sedangkan Sela menggelengkan kepalanya pelan melihat tingkah sang suami. Sela bersyukur karena kehidupannya dan Fahmi makin hari semakin membaik dan mertuanya pun sering menghubungi Sela meskipun hanya sekedar menanyakan kabar tapi Sela sudah bahagia dia merasa memiliki ibu kembali.